Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti lebih jauh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman yang hidup dan yang kekal, yang kami puja siang dan malam, karena Engkaulah sumber hidup kami yang akan memelihara tubuh jiwa roh kami. Sekarang kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau menjamah sekalian kami, umat-Mu yang haus dan rindu akan roti kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih dan setia. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 103 adalah merupakan sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud, yang di dalamnya penuh dengan pujian-pujian syukur, rasa terima kasih, penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan yang telah memberikan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidupnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini adalah perkataan yang dalam syairnya memberi pengertian bahwa Daud sedang menggugah hatinya untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Jadi jiwanya ini digugah, jiwanya itu disuruh bangkit untuk memuji-muji Tuhan, untuk melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan. Pujilah Tuhan, namanya yang kudus. Itu adalah suatu pernyataan kepada Sang Pencipta yang Maha Kudus, Maha Mulia, dan itulah Tuhan Allah yang kita percayai. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya, itulah yang dipercayai oleh Daud dan seluruh keturunannya sampai kepada kita pada saat ini. Bahkan dikatakan, hai segenap batinku pujilah Tuhan. Ini adalah keberadaan dan seluruh pusat hidupnya Daud itu dinyatakan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk dipuji-puji Tuhan, dan diakui hal-hal yang besar daripada Tuhan selama Daud mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa kita adalah pusat kehidupan kita. Nah, kalau jiwa kita dipenuhi dengan pujian, pengagungan, dan mata kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh sukacita, damai, dan penuh dengan berkat-berkat ilahi. Karena itu janji, di dalam pujian Allah hadir, dan di dalam pujian Allah bertahta. Nah, kenapa Daud menggugah kita untuk memuji-muji Tuhan di dalam jiwanya, di dalam batinnya dan segenap hidupnya, selalu memuji-muji kebesaran Tuhan? Ada beberapa alasan Daud
memerintahkan kita juga pada zaman ini untuk memuji-muji Dia. Yang ada 5 perkara besar yang kita tidak boleh lupakan tentang perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita umat tebusan Tuhan. Yang pertama, bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ini karya keselamatan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih atas belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang sepatutnya dihukum, tetapi kemudian dibebaskan, itu adalah suatu kemenangan, kemerdekaan secara rohani yang membuat kita bisa bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Itu perkara pertama, bahwa pengampunan oleh darah Yesus Kristus telah dimeteraikan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu lagi menengok ke belakang tentang kesalahan, kejahatan, pelanggaran, dosa-dosa sudah dihapus oleh darah Kristus. Sejak kita percaya bahwa Yesuslah juru selamat dan penebus dosa kita. Itu suatu sukacita besar. Itu karya Roh Kudus, karya Tuhan. Dan tidak bisa dikerjakan oleh manusia atau makhluk apapun di dunia ini. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di dalam beberapa tafsiran mengatakan penyakit ini juga penyakit jiwa, pikiran juga, ya, termasuk di situ. Bukan raganya saja, tetapi pikirannya, jiwanya banyak sakit yang telah dipulihkan oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit, baik penyakit pikiran, penyakit tubuh, jiwa kita telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah kita patut memuji Tuhan karena Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ini artinya neraka kekal. Kita telah dibebaskan. Kita telah diambil sebenarnya. Kita orang berdosa, punya konsekuensi hukuman maut, yaitu neraka kekal. Tapi kita sudah dibebaskan, ditebus dari lubang kubur maut itu sendiri. Jadi kita tidak mengalami api neraka, tapi Dia memberikan anugerah keselamatan. Itu yang patut kita puji-puji. Itu karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa Dia telah menebus hidup kita dari maut, yaitu api neraka yang kekal. Yang keempat, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Setelah karya keselamatan itu kita terima karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Artinya sepanjang hari-hari hidup kita penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu telah dirancangkan oleh Tuhan bagi kita, anak-anaknya, ahli waris kerajaan sorga. Dan yang kelima, Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyat dan ajaib karya Tuhan, yang kalau kita hitung berkatnya tidak cukup, terlalu besar. Bahkan ada pujian yang mengatakan, pujilah Tuhanku, sebab Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Oh, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Ku tak dapat balaskan cinta Tuhanku.
sebaris pujian yang memberikan kita semangat baru, memberikan kita gairah baru untuk menyembah Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal, bersama-sama saudara-saudara seiman di dalam persekutuan. Tuhan mau jiwa kita yang lelah, yang letih, mungkin berbeban berat, mulai angkat semangat untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita tidak boleh melupakannya. Perkatakan terus keajaiban yang kita alami, hidup yang dimerdekakan. Itu kita perkatakan terus, kita ingat-ingat, kita ulang-ulang juga kepada anak cucu kita. Bahwa iman di dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat kita mengalami kehidupan yang merdeka, penuh kemenangan. Seperti janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, mari kita memuji Tuhan dalam segenap jiwa, batin kita. Membesarkan Dia setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tanpa dibatasi oleh situasi apapun dalam hidup kita. Terus pujilah di mobil, naik sepeda dalam perjalanan, di kantor, dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Terus pujilah Dia dan ingat kebaikan-kebaikannya Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu jiwanya akan selalu segar. Dan apa yang perlu diingat dan jangan lupakan, bahwa Dia telah mengampuni dosa kita. Dia telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia telah menebus hidup kita dari api neraka. Dia telah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dan yang terakhir, Dia memuaskan jiwa kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan kami karya keselamatan yang besar dan ajaib. Bahwa Engkau telah berkarya begitu indahnya dalam hidup kami, sehingga kami patut memuji-muji Engkau dan tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu yang kami terima. Dan biarlah kami selalu berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, bersyukur untuk segala belas kasihan-Mu yang Kau beri kepada kami. Hanya itu Tuhan, tak dapat kami balas seluruh kebaikan-Mu selain mempersembahkan hidup kami dan apa yang kami miliki, pikiran kami, talenta kami, dan seluruh apa yang kami miliki. Kami mau persembahkan bagi kemurahan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah roh kami terus memuji Tuhan, jiwa kami memuji Engkau dalam segala keadaan dan situasi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya,